Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virial Kanaya dari Sausan dengan NRP 500123114. Pada pada tugas pengganti kuis ini, saya akan membahas mengenai optimasi global pada permasalahan inversi menggunakan metode genetik algorithm atau GA. Kemudian saya akan membahas pada nomor satu, yaitu menjelaskan mengenai optimasi global, yaitu optimasi global merupakan metode optimasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik pada fungsi objektif yang kompleks nonlinear dan memiliki banyak minimum lokal. Dan permasalahan inversi optimasi global digunakan untuk memperoleh parameter model yang menghasilkan error minimum antara data observasi dan data hasil forward modeling. Pada tugas ini terdapat dua metode optimasi global, yaitu simulated annealing atau SA dan genetic algorithm atau GA. Kemudian yang pertama yaitu simulated annealing, bekerja dengan konsep pencarian solusi secara acak yang meniru proses pendinginan logam hingga mencapai energi minimum. Metode ini memiliki kelebihan karena mampu menghindari minimum lokal. Implementasinya cukup sederhana dan efektif digunakan pada fungsi nonlinear. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu proses konvergensinya dapat berlangsung cukup lama dan hasil optimasinya dipengaruhi oleh parameter temperatur serta jumlah iterasinya. Sedangkan genetik algorithm merupakan metode optimasi yang terinspirasi dari evolusi biologis atau survival for the fittest. Pada metode ini terdapat populasi solusi yang mengalami proses seleksi, crossover, dan mutasi hingga diperoleh solusi dengan error minimum. Kelebihan genetik algorithm yaitu mampu mengeksplorasi ruang model secara luas sehingga eh, tidak mudah terjebak minimum lokal. Selain itu, metode ini juga tidak memerlukan model awal yang spesifik, namun hasil inversinya dipengaruhi oleh jumlah populasi, persentase seleksi, dan persentase mutasi yang digunakan. Kemudian ini hasil yang didapat setelah ngeplot di MATLAB. Yang pertama, grafik pertama yaitu figur satu. Pada figur satu ini ditunjukkan grafik error terhadap iterasi. Garis biru menunjukkan average error, sedangkan garis merah menunjukkan minimum error. Terlihat bahwa eh, nilai error mengalami penurunan selama iterasi berlangsung hingga akhirnya mulai stabil pada iterasi terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa genetik algorithm atau GA itu berhasil melakukan optimasi menuju solusi yang lebih baik dan proses inversi telah mencapai kondisi konvergen. Kemudian yang figur kedua yaitu ditunjukkan perubahan perubahan estimate model terhadap iterasi. Garis biru ini menunjukkan estimasi M1 dan garis merah menunjukkan estimasi M2. Sedangkan garis hijau dan hitam merupakan itu true model. Pada iterasi awal, nilai estimasi model masih berubah cukup signifikan karena populasi yang eh, awal dibangkitkan secara acak. Namun seiring bertambahnya iterasi, nilai parameter mulai stabil mendekati solusi akhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses optimasi berhasil menemukan model yang relatif stabil. Kemudian ya pada figur ketiga ini ditunjukkan hasil fitting antara data observasi dan solusi hasil inversi. Jadi titik hitam merupakan data observasi, sedangkan garis merah merupakan solusi hasil inversi menggunakan genetik algorithm. Terlihat bahwa kurva solusi mampu mengikuti pola data observasi dengan cukup baik sehingga hasil inversi masih dapat mempresentasikan data yang digunakan. Kemudian ini tidak rata karena dikasih noise. Kemudian saya akan membahas yang nomor dua, itu
nomor 2 itu dilakukan inversi model menggunakan genetik algorithm dengan persamaan Y cos omega 0 M1 X plus M1 M2 dengan parameter true model yang digunakan yaitu M1 2,5, M2 6,0, omega 0 20. Jadi jumlah data yang digunakan itu sebanyak 40 titik dengan rentang X dari 0 sampai 2. Pada proses optimasinya sendiri, genetik algorithm itu bekerja dengan membangkitkan populasi awal secara acak, kemudian melakukan proses seleksi, crossover, dan mutasi hingga diperoleh solusi dengan error minimum. Berdasarkan hasil running MATLAB diperoleh, eh, hasil MATLAB tersebut diperoleh true model sebesar M1 2,5, M2 6,0. Sedangkan estimasi model yang diperoleh yaitu M1 sama dengan 3,62, M2-nya 4,13. Nilai error mengalami penurunan selama iterasi berlangsung sehingga menunjukkan bahwa genetik algoritma itu berhasil melakukan optimasi. Walaupun estimasi model tidak sama persis dengan true model, kurva solusi masih mampu mengikuti pola data sintetik dengan cukup baik. Perbedaan hasil tersebut terjadi karena genetik algorithm itu dia bersifat stokastik atau random sehingga solusi akhir dipengaruhi oleh populasi awal, kemudian proses mutasi, crossover, dan kemungkinan adanya minimum lokal. Kemudian yang nomor 3 yaitu dilakukan inversi kembali menggunakan genetik algorithm. Namun pada tahap ini data sintetik ditambahkan noise Gaussian seperti hasil yang pada grafik ketiga itu, dengan mean 0 dan standar deviasinya 0,3. Tujuan ditambahkannya noise itu dia itu untuk mensimulasikan kondisi data lapangan yang lebih realistis gitu. Berdasarkan hasil running MATLAB yang diperoleh tuh estimasinya seperti yang tadi saya jelaskan yaitu M1 itu sama dengan 3,62, kemudian M2 4,13. Seperti yang dijelaskan berdasarkan figur yang pertama itu terlihat bahwa nilai error tetap mengalami penurunan selama iterasi berlangsung walaupun data telah mempengaruhi noise ya. Namun dibandingkan dengan tanpa noise yang ini, nilai minimum error yang belum ditambahkan noise itu minimum error diperoleh menjadi lebih besar. Seperti pada figur kedua itu terlihat bahwa estimasi model mengalami fluktuasi yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi noise free. Hal ini terjadi karena noise menyebabkan data observasi mengalami penyimpangan sehingga proses inversi menjadi lebih sulit. Kemudian selanjutnya pada ini dijelaskan juga kalau terlihat bahwa titik-titik data observasi mengalami penyebaran akibat noise Gaussian. Meskipun demikian, kurva solusi hasil inversi masih mampu mengikuti pola utama pada observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa genetik algoritma masih cukup baik digunakan pada data yang mengandung noise. Kemudian yang pada nomor 4 yaitu pengaruh noise terhadap hasil inversi. Penambahan noise memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil inversi. Pada kondisi tanpa noise itu hasil inversi cenderung lebih mendekati true model karena data observasi masih ideal. Namun setelah ditambahkan noise, data observasi mengalami penyimpangan sehingga proses pencarian parameter model menjadi lebih sulit. Akibatnya, estimasi modelnya itu mengalami defisiasi terhadap true model dan nilai error. Hasil inversi menjadi lebih besar. Walaupun demikian, GA masih mampu menghasilkan solusi yang cukup baik karena memiliki kemampuan eksplorasi ruang solusi yang luas dan tidak mudah terjebak minimum lokal. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa GA itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan permasalahan
inversi non-linear baik pada kondisi noise free maupun pada data yang ditambahkan noise. Eh, Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.